Shalom saudaraku, bersyukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama menikmati hari yang baru. Dan sebelum kita memulai segala sesuatunya, baiklah marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami naikkan syukur kepadamu untuk hari yang baru, dan kami percaya bila semalam kami telah lewati semua karena perlindungan-Mu terhadap kami. Itulah sebabnya kami mau menaikkan pujian, syukur, dan hormat kami kepadamu. Dan biarlah sepanjang hari ini Engkau senantiasa menuntun kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan selalu memandu kami. Kami siap bersama-sama masuk dalam saat teduh pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan pujian kepadanya. Biarlah pujian yang kita naikkan ini boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari bersama kita memuji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat 1 dan 2. Mazmur 31 ayat 1 dan 2, perikopnya berjudul Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Saudara, tema renungan kita hari ini berbicara tentang Tuhan adalah gunung batu tempat perlindungan. Saudara, ada sebuah pujian yang berjudul Batu Karang yang Teguh. Lagu itu kira-kira berbunyi seperti ini. Batu karang yang teguh, kau tempat ku berteduh. Saudaraku, bait lagu itu merupakan salah satu lirik dari lagu yang berjudul Rock of Ages yang ditulis oleh pendeta Augustus Montague Toplady pada tahun 1763. Lagu ini bercerita tentang bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Karya Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang keselamatan. Karya Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang pengampunan dosa dan pemulihan, tetapi juga berbicara tentang bagaimana Dia memproteksi hidup kita. Bentuk proteksi itu, saudaraku, digambarkan sebagai sebuah batu karang yang teguh. Artinya sebuah perlindungan yang kokoh dari gempuran ombak yang begitu hebat sehingga kita terlindung dari segala mara bahaya. Nah, saudaraku, lirik dari lagu itu tentu saja berkaitan erat dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Kalau tadi kita membaca di dalam Mazmur 31 ayat 1 dan 2 yang bercerita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kalau manusia cenderung mempermalukan kita, tetapi Tuhan sama sekali tidak pernah mempermalukan kita. Justru sebaliknya, Ia ingin kita menjadi anak-anak yang berkemenangan dan bahkan tidak mendapat malu. Oleh sebab itu, saudaraku, gambaran perlindungan ini dijelaskan oleh Mazmur sebagai gunung batu yang teguh. Nah, saudara, tentu saja ketika pemazmur menuliskan mazmur ini lahir dari sebuah pengalaman. Sebagaimana kita tahu bahwa Daud dalam hal ini adalah pribadi yang seringkali menghadapi tantangan yang tidak mudah. Sekalipun ia telah diurapi menjadi raja pada usia kurang lebih 15 tahun, tetapi hampir dari seluruh sisa hidupnya sebelum ia benar-benar menjadi raja, dihabiskan dalam tantangan dan pergulatan hidup yang tidak mudah. Bagaimana ia mengalami ancaman dari para musuhnya, tetapi ia juga mengalami ancaman dari orang terdekatnya. Dalam hal ini adalah mertuanya sendiri, yaitu Saul. Nah, saudaraku, dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, Daud tidak bisa mengandalkan pasukan. Daud tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Daud juga tidak bisa mengandalkan situasi untuk memihak pada dirinya. Ia hanya mengandalkan Tuhan. Dan perlindungan Tuhan itu, saudaraku, sungguh nyata di dalam perjalanan sejarah hidup Raja Daud. Bagaimana ia harus bersembunyi di tempat-tempat persembunyian, misalnya di padang gurun Zif dan seterusnya, tetapi justru di tempat-tempat seperti itulah Tuhan melindungi dia. Di tempat-tempat seperti itulah Tuhan membangun karakternya dan bahkan membawa dia naik ke level yang lebih tinggi. Nah, saudaraku, seringkali kita menganggap bahwa perlindungan Tuhan yang seperti batu karang itu bentuknya selalu melepaskan kita dari masalah. Saudaraku, lewat Mazmur ini justru kita belajar bahwa perlindungan Tuhan itu justru ketika Tuhan membawa kita untuk membentuk karakter kita makin kuat di dalam Tuhan.
Perlindungannya membuat kita terproteksi dari hal-hal yang melemahkan kita. Perlindungannya membuat kita makin kuat sehingga kita mampu menghadapi musuh dan tidak mudah untuk dikalahkan. Jadi saudaraku, perlindungan Tuhan tidak selalu meluputkan kita dari tantangan, dari masalah, bahkan dari serangan orang-orang yang jahat. Tetapi perlindungannya adalah memberi kemampuan bagi kita untuk menghadapi semua itu, yang pada akhirnya membawa kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan bahkan memenangkan pertandingan yang ada. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menempatkan Tuhan sebagai batu karang di dalam kehidupan kita. Ada ombak, ada badai, dan seterusnya. Ingatlah bahwa engkau tidak sendirian, bahwa di tengah badai, di tengah ombak itu ada batu karang yang melindungimu. Ada batu karang yang memproteksimu, dan dialah yang akan mengeluarkanmu dari segala situasi yang buruk dan bahkan membawamu untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan ragu untuk menempatkan Tuhan sebagai batu karang kita. Karena memang Dia adalah pribadi yang tidak terbatas, kekuatannya melampaui segala sesuatu, dan bahkan karyanya di luar dugaan dan pikiran kita. Ia jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda pikirkan. Oleh sebab itu, mari kita tetap berharap kepada Tuhan dan menaruh seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya. Ingatlah, Dia batu karang kita dan Dialah perlindungan kita. Tuhan kiranya memberkati, jangan takut, maju terus bersama dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami naikkan pujian dan syukur kepadamu untuk anugerah-Mu dan firman-Mu yang menguatkan kami. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian yang membuat kami mungkin ciut dan gentar, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu, gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semua itu adalah milik-Mu. Engkau akan bertanggung jawab penuh terhadap semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita juga berdoa untuk hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita. Mungkin mereka sedang studi, sedang mencari pekerjaan, sedang mencari pasangan hidup. Mereka punya masalah dan pergumulannya sendiri. Kadangkala kita tidak tahu bagaimana mereka menghadapi tantangan itu. Hanya doa yang membuat anak-anak kita berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami memberkati anak-anak kami dimanapun berada. Mereka yang sedang studi, berkatilah studinya. Mereka yang sedang bekerja, berkati pekerjaannya. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, temukan dengan orang yang tepat. Sungguh kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Mungkin saat ini mereka menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah. Ada stres-stres tersendiri, ada masalah-masalah tersendiri yang membuat mereka ada di dalam tekanan yang tidak mudah. Tapi hari ini kami meminta di dalam nama Yesus, Tuhan yang beri kekuatan dan lepaskan mereka. Pun kami juga berdoa menyerahkan keluarga-keluarga dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka. Kami rindu melihat kelepasan, kami rindu melihat pemulihan yang Engkau kerjakan di tengah-tengah keluarga kami. Kami terima berkat-Mu dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati-Mu dalam segala jalan-Mu, serta membuat Engkau berhasil. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas dan selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sukses.